Kita rakyat mau diem aja. Wahai ulama, wahai habaib, wahai pejabat, wahai tokoh masyarakat, wahai tokoh nasional, kalian mau biarkan ini rakyat Indonesia akan dicengkram dengan undang-undang ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan bar sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung cek deskripsi video ya. Gua nggak bisa ngomong banyak ya. Ini undang-undang kesehatan ini. Makin di screening, kita screening ini undang-undang kesehatan, isinya benar-benar penjajahan nih kayaknya nih. Allahu Akbar. Kok tega mereka bikin undang-undang ini buat rakyat Indonesia? Kok tega? Ini benar-benar nih, kita ini bakal banyak di penjara cuman gara-gara sakit. Lu bayangin nih, gue sih ngelawan ya guys. Gue mau sampai mati punya iman gue mau ngelawan. Ya, kesehatan itu bukan cuma ilmu kedokteran, kesehatan itu bukan hanya Menkes saja. Bukan hanya negara itu mestinya menjamin. Ini udah melawan Undang-Undang Dasar 45 ini kayaknya. Ini gimana anggota DPR ini bisa mensahkan undang-undang yang seperti ini? Gimana ceritanya? Kalian itu punya, ya Allah, kalian punya akal sehat nggak sih? Nih nih ya, ini hasil screening sementara nih. Ya, nih kita dapat nih. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Indonesia 2023. Ini pasal 409. Dengar ya. Setiap orang wajib mematuhi semua kegiatan penanggulangan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau penanggulangan wabahnya yang kayak kemarin, harus PPKM. Lu gak bisa ngelawan. Harus tes PCR, walaupun PCR-nya itu, astagfirullahaladzim. Pak, ilmu kesehatan itu banyak, wuih. Kenapa harus didiktatorin begini sih? Ini kok bisa begitu mewajibkan kesehatan? Ilmu kesehatan itu banyak, Pak, banyak. Kita debatable masih. Ilmu kesehatan itu banyak. Ilmu kesehatan itu bukan hanya kedokteran, bukan hanya kedokteran barat, bukan. Di Indonesia ini negara yang luar biasa. Kearifan lokalnya luar biasa. Ilmu kesehatan, pengobatan di Indonesia itu luar biasa. Kenapa harus diwajibkan seperti ini nih? Mau bilang gila gue. Gimana ya? Kita nggak bisa ngelawan sama sekali kalau udah diundang-undangin begini. Pokoknya harus, wajib. Dikit-dikit nanti penjara, denda. Mau menjarain semua orang kah? Ini orang yang lemah imannya akan ngikut semua. Nurut aja. Sekali lagi, kalau gue ngelawan gak apa-apa penjara. Gak ada urusan, mau dimatiin, matiin gue. Ini tubuh gue. Ini hak asasi gue. Itu anggota dewan yang ngesahin itu gimana itu?
Anggota dewan punya akal sehat nggak sih? Punya hati nurani nggak sih? Sejak kapan kesehatan ini diwajibkan untuk nurut begitu? Kita aja pengobatan kita bisa milih kok. Bisa macam-macam milihnya. Ntar kalau ini bilang wabah, wabah semuanya. Astaghfirullahaladzim. Apa lu pada anggota dewan? Dibaca nggak ini? Astagfirullah. Terus pasal 410. Baca ya. Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ini kalau udah kata harus, berarti kalau enggak kena pidana. Anjir, orang sakit udah kayak orang kriminal. Orang sakit harus jadi kayak kriminal ya. Orang sakit harus melaporkan. Udah kayak kalau ngelihat maling gitu. Lu ngelihat orang sakit udah harus kayak ngelihat maling gitu. Harus lapor. Ini rakyat harus kompak yang begini nih. Anjir. Orang sakit udah kayak maling. Orang sakit udah kayak koruptor ya. Koruptor aja kadang ditutup-tutupin. Ini anggota dewan gimana ya? Kok bisa disahkan jadi undang-undang yang begini? Hah? Udah ada kata harus melaporkan. Orang sakit loh ini. Ini logika hukumnya gimana ini? Gue bukan sarjana hukum, tapi gue paham hukum. Ini logika hukumnya gimana? Orang sakit, lu harus melaporkan gitu. Jadi udah kayak maling. Udah kayak lu ngelihat tindak pidana, wajib melaporkan lu. Harus, wajib. Itu kan sama. Kalau lu nggak ngelapor bisa kena pidana nggak tuh? Astagfirullah. Astagfirullah. Negara apa kita ini? Demokrasi Pancasila gimana nih? Woi rakyat bangkit yuk. Gue melawan kalau gue. Nggak apa-apa ada penjara. Kok bisa? Tega lu anggota DPR. Sama rakyat Indonesia tega banget kalian. Ini pasal-pasal yang begini nih. Serem loh guys. Yang 409 pasal 409 itu aja udah begitu tuh. Mau nggak mau lo tes. Walaupun alatnya gimana pokoknya harus. Kalau nggak ya kita akan dibenturkan sama aparat nih. Serius. Yang kemarin aja udah cukup kita dibenturkan. Astagfirullah. Wahai ulama bangkit. Wahai habaib bangkit. Wahai kiai bangkit. Wahai tokoh nasional bangkit. Lihat keadaan ini. Ini serem. Lihat ini undang-undang. Kita mau diapain ini sama undang-undang? Ya Allah. Pasal 415. Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah itu luas sayang. Lu nggak mau dites dianggap itu. Bisa tuh. Enggak, saya nggak mau ikut tes-tesan, saya sehat. Enggak, harus tes. Loh, saya sehat. Enggak, kamu menghalangi. Penjara. Ini apa kalau begini? Denda, penjara gitu. Kata-kata menghalang-halangi itu bisa macam-macam. Nggak mau dites bisa dianggap menghalangi. Milih pengobatan sendiri dianggap menghalangi loh. Gila ini gila ini. Astagfirullahaladzim. Woi, masih nggak mau sadar kah? Ayo, para pejabat, ini anggota DPR RI yang kemarin mensahkan nggak sadar apa ini ya? Yang lain ayo dong sadar, ini harus dihentikan ini. Kesian rakyat. Sejak kapan kesehatan itu dipaksa? Sejak kapan lu beli obat harus dipaksa? Sejak kapan lu memilih jalan lu sehat itu dipaksa? Sejak kapan? Baru nih 2023 nih lu mau dipaksa begini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nggak tahu gue. Ini lagi. 468. Setiap orang
yang dengan sengaja melakukan kegiatan menyebarluaskan agen biologi penyebab penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pasal 414 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 7. Itu yang di atas langit, kalian periksa nggak tuh menyebarkan penyakit? Dan ini siapapun bisa kena nih. Lu ngasih orang obat herbal gitu, dianggap menyebarkan wabah, bisa. Lu kembali ke alam, dianggap menyebarkan wabah, bisa tuh kalau kalimatnya begini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Kita hidup di mana, sayang? Kita hidup di mana? Aduh. Nih, yang berikutnya pasal 469. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah dan atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pasal 415 yang tadi, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 5. Dah. Denda dah tuh. Dianggap menghalang-halangi denda dah lu. Denda pidana, astagfirullah, apa? Ini apa ini? Dan ini kategori dendanya nih. Kategori 1, 1 juta. Kategori 2, 10 juta. Kategori 3, 50 juta. Kategori 4, 200 juta. Kategori 5, 500 juta. No, menghalang-halangi. Dianggap menghalang-halangi lu. Bisa 500 juta. No. Rampok nih kalau yang begini nih. Kategori 6, 2 miliar. Kategori 7, 5 miliar. Kategori 8, 50 miliar. Ini yang jadi pertanyaan ini, kalau undang-undang kesehatan yang begini memang begini nih, terus kita rakyat mau diem aja. Wahai ulama, wahai habaib, wahai pejabat, wahai tokoh masyarakat, wahai tokoh nasional, kalian mau biarkan ini rakyat Indonesia akan dicengkram dengan undang-undang ini? Sejak kapan kesehatan seseorang itu ditentukan oleh pemerintah? Sejak kapan? Mati pemerintah nggak nanggung kok. Astagfirullah. Anggota DPR, kalian tobat, kalian tahu nggak sih kalau memang ini isi undang-undangnya? Kalian tahu nggak sih ini sebegini parahnya, sayang? Omnibus Law kesehatan ini, kalian baca nggak sih? Puan Maharani, lu baca nggak? PDIP, Gerindra, Nasdem, kalian baca nggak? Woi, Golkar, P3, PKB, kalian baca nggak? Wahai ulama, siapa lagi kita mau minta tolong jadi rakyat ini, wahai habaib? Astagfirullah. Jadi sampai separah begini. Ini menurut kalian gimana? Kalau gue sih ngelawan, gue udahlah matiin aja pak, gue ngelawan sampai mati, nggak apa-apa. Ajal Allah yang tentukan. Dan gue berharap nih ya, bangkit kesadaran rakyat, bangkit kesadaran pejabat, bangkit kalian tokoh nasional, ulama, bangkit ulama, tolong Pak Kiai, Pak Habaib, tolong bangkit kesadaran kalian. Kalian lihat ini bagaimana undang-undang ini bisa mencengkram rakyat Indonesia. Lu dipaksa nerima obat dari mereka, lu menentukan. Allahu Akbar. Udah ya guys, Astagfirullahaladzim. Istighfar dah, ini akhir zaman. Gue nggak tahu deh mau gimana ngelawannya ini. Insya Allah kita akan berhadapan sama aparat kalau begini. Nah ya, itu aja guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah ini, parah. Sebarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.